kita akan coba kita akan mempersilakan Mas Paul. Ini dia akan cerita tentang transformasi digital yang dilakukan Bluebird dalam 3-4 tahun ke belakang, maupun apa yang akan dilakukan ke depan, dan bagaimana peran cloud computing bisa mendukung transformasi tersebut. Jadi kalau kita perlihat, Bluebird sekarang udah berubah. Kita tidak hanya bisa mengirim transportasi orang, atau juga transportasi barang gitu ya, Paul ya. Kita bisa ngirim barang dari satu tempat ke tempat yang lain, logistik segala macam menggunakan armada Bluebird. Dan dari situ mungkin sudah mendapat gambaran bagaimana transformasi digital yang kencang dilakukan oleh Mas Paul dan tim. Untuk lengkapnya, Mas Paul silakan untuk sharing tentang apa yang telah dan akan dilakukan Bluebird dan bagaimana cloud computing menjadi bagian dari transformasi tersebut. Silakan Mas Paul. Terima kasih Mas Wisnu. Kedengaran kan? Siap, kedengaran Mas. Oke. Kita mulai dulu ya, next page-nya dulu. Ya. Jadi kan kalau kita ngelihat ya, ini kalau tadi kan si Mas Wisnu ngomongin tentang 15 tahun yang lalu ya. Kayak soalnya waktu saya di Airbus, kita sekitar, itu kalau nggak salah sekitar tahun 2004, 2005, kita kan mulai bikin A400M. 400M itu pesawat militer pertama yang dikembangkan secara digital. Jadi pertama kali nggak pakai kertas, semuanya benar-benar digital, dan didesain di lebih dari 10 negara. Nah, ketika itu kita belum mengenal yang namanya cloud ya. Jadi waktu itu kita benar-benar bikin physical cloud. Jadi benar-benar waktu itu belum, fiber optik masih belum heboh, kita masih pakai kuningan. Kita ngehubungin lebih dari 10 negara untuk bikin jadi satu server, supaya lebih dari 10 negara itu bisa desain bareng. Gitu. Karena kita mau mempercepat cycle daripada desain pesawat terbang. Nah, setelah itulah baru orang-orang mulai pakai istilah cloud. Nah, sebenarnya kan cloud itu kan sebenarnya sama aja kan. Cloud itu kan cuma server yang ditaruh bukan tempat kita gitu. Jadi kan kenapa selalu istilahnya serverless, kenapa kita mau pindah ke cloud. Nah, ini kita mau bahas ke sana sebagai strategi. Nah, approach saya hari ini saya mau ngomongin tentang lebih dari strategi approach-nya ya. Saya lebih sedikit ngomongin technical tapi lebih ke decision prosesnya. Gimana kita mau decide ke cloud dan cloud seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Next page-nya. Nah, saya jualan dulu mengenai Bluebird sedikit. Bluebird ini udah 48 tahun ya, sementara kita ulang tahun ke-49. Kita bukan cuma taksi aja gitu. Kita ada lebih dari 30.000 kendaraan, kita dari taksi, kita ada rental mobil. Ya, rental mobil kita tuh sekitar 6.000 sampai 8.000 mobil, berfluktuasi tergantung dari kebutuhan. Kita ada bus kita ada sekitar 1.000, yaitu Big Bird. Kemudian kita juga punya City Trans yang baru kita akuisisi tahun lalu untuk melayani intracity. Jadi kalau Jakarta Bandung, Joglo Semar, Malang Surabaya, kita udah ada City Trans. Kita juga udah ada Karedi. Karedi itu auction portal dan juga auction secara live untuk pembelian mobil. Jadi bukan cuma mobil X-Taxi atau mobil kami, tapi juga auction untuk semua mobil di Indonesia. Kita ada di lebih dari 15 kota di Indonesia. Nah, terakhir adalah corporate logistics service. Nah, Bluebird ini kan bertransformasi dari product oriented lebih ke customer service. Nah, service yang terbaru kita kenalkan adalah logistics service. Kita sudah melayani cukup banyak perusahaan terkenal di Indonesia. Nah, kalau kalian nanti lihat-lihat contohnya ke beli barang di Indogrosir, beli barang di Freshbox, itu pengantarannya udah pakai Bluebird. Makanan-makanan juga kalau kalian ke Ismaya, Union, pengantaran juga lewat Bluebird. Nah, next page-nya. Kenapa sih kita ngomongin cloud sekarang? Nah, Bluebird kan berubah nih dari benar-benar conventional company menjadi benar-benar company yang tech-driven, customer centric. Nah, perubahan ini sangat mendasar ya. Untuk kasih tahu aja, 3-4 tahun yang lalu Bluebird itu nggak punya yang namanya IT department atau punya marketing department. Karena Bluebird sebelum disruption kan market leader ya, jadi merasa nggak perlu marketing department. Kemudian IT yang dikenal oleh Bluebird itu adalah helpdesk dan ERP. Nah, selebihnya kita nggak ada. Nah,
Jadi selama 3-4 tahun terakhir kita benar-benar bertransformasi dari benar-benar mendirikan IT organization, mendirikan marketing organization, dan juga mendirikan strategi oriented company. Nah, di sini kita, di mana saya mengetuain daripada strategi division daripada Bluebird. Kita mau kemana, kita mau portfolionya mau gimana, arahan kita sebagai company mau kemana. Nah, kita sebagai company akan membedakan kita, diferensiasi kita terhadap terhadap kompetitor kita adalah kita akan multi channel, di mana booking Bluebird bisa dari mana aja. Contohnya salah satunya dari Gojek bisa booking Bluebird juga kan, dari Traveloka juga bisa pesen Bluebird. Multi produk, kita punya taksi, kita punya life care. Life care itu mobil yang untuk orang-orang yang agak disable atau lagi sakit. Kita punya kita punya bus, kita punya logistik. Nah, kemudian juga kita punya multi payment. Nah, contohnya yang terakhir ini di tahun ini kita introduce yang Kris kan. Jadi kalau lihat gambar di bawah di gedung Pena itu kita udah ada sekarang di hampir semua taksi, malah semua taksi sekarang mesti bilang kita udah ada Kris payment-nya. Jadi bisa menerima pembayaran lewat Kris. Dan kalau ngelihat juga di gambar bawah yang ketiga dari bawah ke kiri semua taksi sekarang kita udah digital. Kita udah ada panel IoT di taksi yang mengukur sensor dan juga mengukur keadaan daripada mobil. Jadi kita ini mengutamakan banget safety daripada customer. Supaya nggak kejadian apa-apa, kita bisa langsung track, kita juga bisa langsung matiin mesinnya daripada mobil, kalau ada kejadian apa-apa. Jadi kita bisa track dari sana dengan baik. Dan kita juga bisa menghitung performance daripada driver, apakah dia ugal-ugalan atau dia melakukan servisnya dengan baik. Nah, kita juga ada e-wallet, kita makin banyak, kita udah ada Dana, kita udah ada Link Aja. Berikutnya akan ada 2 e-wallet lagi yang akan masuk ke dalam Bluebird ini. Jadi kita juga, makanya multi payment-nya itu sangat diutamakan. Karena kita nggak mau, kita yang akan membedakan kita dari kompetitor kita adalah kita menjadi open platform. Kita bisa multi channel, bisa pesan dari mana aja, kita bisa multi produk, produknya beda-beda sampai logistik, dan kita juga multi payment. Nah, ini adalah strategi daripada Bluebird. Nah, untuk mencapai itu berarti kita harus transformasi besar-besaran kan. Bayanginlah, dari perusahaan 3-4 tahun lagi, taunya IT itu cuma helpdesk sama ERP harus berubah kayak begini kan. Nah, next-nya. Nah, untuk melakukan perubahan ini, jelas saya malah bukan menanyakan lagi kita butuh cloud apa enggak. Cloud itu malah bagi saya udah esensial banget. Itu harus. Nah, justru yang dipertanyakan jenis cloud mana yang benar-benar dibutuhkan untuk perusahaannya. Kenapa? Karena jenis cloud itu kan banyak kan di market ini lumayan banyak kan. Kita ada IBM, kita ada Azure, kita ada GCP, kita ada AWS, kita ada Alibaba Cloud, dan juga banyak cloud-cloud lain yang lokal. Oke, nah pertanyaannya berikutnya sebagai perusahaan strateginya apa? Karena banyak keputusan yang perusahaan harus ambil untuk meneruskan strategi digital mereka. Contohnya, apakah mereka mau full cloud atau dengan hybrid? Nah, bagaimana dengan legacy application? Apakah mau dimodified untuk menjadikan cloud-able atau kita buat totally dari new? Jadi kita scrap, kita buat dari new. Kita mau single cloud atau multi cloud? Nah, mereka dibilangin 75% dari perusahaan itu kebanyakan multi cloud. Ada untung nggak untungnya? Kalau kerugian dari multi cloud adalah terutama apa? Resources orangnya. Berarti sebagai perusahaan kalian harus maintain orang-orang yang capable untuk cloud yang berbeda-beda karena prosesnya beda, codingnya beda. Nah, ini harus diputuskan banget karena ini akan menyangkut banget dengan daripada human capitalnya. Open source atau closed. Berikutnya, talent development atau acquiring talent. Kita mau benar-benar talentnya di-develop dari sendiri, atau kita nyari dari luar, atau kita langsung outsource semuanya. Dan ini semuanya berlaku banget terhadap cost dan risk-nya. Contohnya, risk mana yang kita bisa let go untuk menurunkan cost? Karena untuk mendapatkan risk 100% berarti cost kalian tuh akan bermultiple kali lipat kan. Di mana kalian mendapatkan cost untuk risk yang terbaik. Decision yang atas itu, jadi kan saya bikin formulanya untuk decision kalian sebagai perusahaan, mau pilih cloud gimana, nah decision tersebut akan merubah berikutnya.
Gimana new way of working-nya di company kalian? Apakah orang-orangnya semua akan siap? Apakah aplikasi semua akan siap? Apakah operasi akan siap dengan uh, cloud software? Okay. Core competence development-nya gimana? Mana yang mau jadi core competence daripada perusahaan kalian, mana yang mau di let go? Karena nggak mungkin kita mengembangkan semuanya. Contoh, kalau naik pesawat Airbus sekarang, yang benar-benar di-develop oleh Airbus itu cuma 20%. Sisanya benar-benar semuanya di outsource. Alliance sama partnership. Apakah contoh AI kalian mau develop sendiri? Apa kalian mau kasih ke partner? Kalian mau alliances dengan siapa? Nah, contoh, kalau kalian bikin alliances, partnership dengan satu perusahaan, perusahaan itu cloud-nya beda. Gimana interaksi interface dari cloud itu ke cloud itu? Masalahnya apa? Apa kalian harus bikin interface baru, atau kalian mau pakai multi-cloud vendor untuk managing itu? Okay. Nah, ini semua menentukan daripada strategi kalian untuk cost direction sama adaptability. Saya penting banget di sini di adaptability. Kenapa? Next ya. Kenapa? Karena pentingnya ini ketergantungan kita terhadap cloud company. Okay? Kita butuh cloud. Okay? Cloud company juga butuh kita. Tapi di mana batasannya supaya kita ketergantungannya itu bisa kita batasin. Seperti yang tadi juga dibilangin kan sama Mas Habib kan. Apa yang terjadi kalau kita udah pindah ke salah satu perusahaan cloud? Bisa nggak kita pindah ke cloud berikutnya? Ingat, data kita itu ada di cloud orang lain. Gimana kita bisa managing itu, risk-nya? Arsitekturnya, gimana kita bisa ngebangun infrastruktur di dalam perusahaan untuk menopang cloud? Contoh nih, Bluebird sekarang lagi nge-revamp infrastrukturnya kan? Karena Bluebird tahu infrastruktur Bluebird yang miliki sekarang itu nggak mensupport benar-benar cloudification yang kita lakukan. Jadi kita benar-benar juga nge-revamp infrastruktur kita. Dari headquarter, ke cabang, ke sub-cabang, juga ke customer. Gimana infrastrukturnya? Kemudian artificial intelligence-nya gimana? Arsitekturnya motor di mana? Nah, berikutnya kompetensi. Apa yang ini ada satu bahaya kalau kita menggunakan terlalu banyak feature daripada cloud tertentu gini. Banyak perusahaan cloud mengembangkan fiturnya sendiri kan yang sangat baik untuk digunakan. Tapi ingat, kebanyakan dari feature itu untuk analitiknya dan AI-nya itu terlalu general, kadang-kadang terlalu general untuk perusahaan kalian. Nah, ada pro and cons-nya. Pro-nya, kalau kalian ingin menggunakan itu cepat banget. Gampang dilakukan, dengan training sebentar, sertifikasi, anak buahnya udah bisa langsung menggunakan feature di dalam cloud tersebut. Nah, sebagai company kita harus manage risk-nya. Mana yang kita mau menggunakan feature machine learning-nya dari cloud atau mau bikin machine learning-nya sendiri. Karena core kompetensinya beda dan kebanyakan dari cloud itu terlalu general. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang sangat general, misalnya e-commerce dan lain-lain, itu bisa digunakan dengan baik. Tapi perusahaan-perusahaan yang udah mulai spesifik, seperti kami kan sangat terspesifik kan di transport, beberapa daripada feature itu sebaiknya nggak digunakan karena membuat kita jadi general banget. Nah, berikutnya mengenai pertanyaan multisistem. Pertanyaan tadi, apakah multi cloud itu beneran di answer atau hybrid di answer? Karena ingat, ada cost daripada manajemen daripada multi channelnya, multi cloudnya ini kan. Contoh, akhirnya apa yang membuat kita tadinya pindah ke cloud, kan kita pindah ke cloud kan mau merubah semua dari capex ke opex kan. Dan bukan cuma itu doang kan. Dengan on-premise, kita masih tetap akan selalu ada OPEX. Jadi, pindah ke cloud itu udah pasti suatu keuntungan. Cuma, gimana pindahnya dan gimana kita bisa managing semua OPEX-nya dengan baik. Karena, kalau enggak, kita tetap aja naruh lagi banyak managing layer di tengahnya, dan ini sangat merepotkan dalam operasionalnya. Nah, berikutnya adalah migration. Perubahan dari on-premise ke hybrid, ke cloud, single cloud, atau multi-cloud, migration itu berat banget. Okay? Nah, pertanyaannya, in case of anything, bagaimana business continuation proses kalian atau DRP kalian, supaya in case of everything, kalian bisa migrate dengan mudah. Kenapa? Karena kalian harus menjaga kepentingan daripada data kalian, dan juga harus mensecure future daripada company kalian.
Berikutnya, teknologi development. Yakinkan company yang akan kalian pilih untuk cloud itu adalah company yang benar-benar akan megang future-nya dalam teknologi. Jangan sampai ketinggalan. Kalau IBM kan udah pasti salah satu leader lah ya. Jadi kalian udah pasti di sana. Jangan sampai kalian pilih yang nggak sesuai. Nah, cost balance sama kontraktual ini saya mau bahas agak terpisah sendiri karena ini menarik banget. Kebanyakan daripada industri atau daripada companies, ketika mereka mau pindah ke cloud, mereka kurang inform gimana menulis kontrak tentang cloud. Oke, jadi kebanyakan itu langsung dimasukin item-item yang mereka nggak perlukan. Oke, dan itu langsung dikomit dalam volumenya. Nah, ini benar-benar the devil's in the detail ya. Untuk bisa managing cloud dengan baik, kontraknya itu harus dipegang dengan baik, di mana kalian benar-benar ngeliatin detailnya keperluan kalian seperti apa, forecast-nya seperti apa, supaya kalian nggak terkunci. Karena biasanya kan ini multiple year contract kan. Kalau kalian terkunci, ini akan susah banget untuk memperbaikinya. Karena biasanya sekali udah pindah ke cloud, itu malas dong pindah ke cloud lagi kan, karena migration cost-nya besar banget kan. Nah, makanya back to the basic, kontraknya itu tolong direview dengan baik, terutama menghitung dengan jelas benar-benar kebutuhannya dan feature yang dibutuhkan. Kalau saran saya dalam kontrak itu, feature-feature yang kalian udah yakin nggak dibutuhkan, langsung ditutup dari awal. Supaya nggak ada cost surprise yang nggak enak nantinya. Karena cost-nya daripada cloud itu kan bergantung volume kan. Kalau pakai dikit harga per unit itu mahal banget. Kebayang dong, tahu yang kebuka, terus makainya cuma 500 per bulan unitnya. Itu harga langsung mahal banget per unit. Ya. Nah, makanya kenapa itu penting banget untuk ngeliatin the devil's in the detail, apa yang benar-benar kalian butuhkan. Di sini orang bisnis harus nge-lead dan technical untuk support, bukan orang technical yang nge-lead dalam hal ini. Oke. Jadi bisnis yang nge-lead strategi mau gimana, cost balance yang gimana, dan technical sebagai supportnya. Nah, itu aja dari saya sebagai masukan gimana sih keputusan decision prosesnya dari Bluebird untuk memilih cloud. Jadi kita sekarang udah lebih dari 70% aplikasi pindah ke cloud. Oke, 30% karena masih legacy, kita masih memikirkan mau kita desain ulang atau benar-benar kita adapt. Oke. Dan berikutnya adalah gimana kita membuat kontrak yang fleksibel dan membuat infrastruktur kita cukup baik untuk cloud, dan membuat perusahaan kita itu secure future-nya supaya ada independensi yang kita jaga. Jangan sampai kita terkunci gitu. Jadi pertanyaan untuk ke cloud apa enggak itu bukan pertanyaan lagi. Kita harus ke cloud. Karena secara cost jauh lebih baik. Cuma pertanyaannya gimana managing-nya. Nah, ini tiap company kan beda-beda. Kebutuhannya beda-beda dari size-nya, dari feature yang dibutuhkan, dari proses bisnisnya. Nah, ini keputusan harus tiap company go through sendiri-sendiri dengan baik gitu. Nah, itu aja sih dari saya. Makasih. Oke, terima kasih Mas Paul. Berarti yang tadi Mas Paul sebutkan arsitektur dan segala macam itu dilakukan harus dianalisa sebelum perusahaan memutuskan untuk memilih layanan cloud yang akan dipilih gitu ya. Iya. Sebelum memilih Jadi kalau berarti. kita waktu itu melakukan ya karena kan kita transformasi kadang-kadang harus melakukan paralel kan supaya cepet kan. Jadi waktu itu kita udah pindah duluan 40% ke cloud dan infrastrukturnya nggak ready. Nah, Oke. nah, makanya sekarang nih kita lagi revamping semua nih. Infrastruktur kita akan selesai di Oktober. Jadi kita ganti semua infrastrukturnya jadi benar-benar cloud ready dan nge-review infrastruktur itu ternyata mendatangkan keuntungan juga buat kita. Kita jadi menghasilkan cost saving. Karena karena banyak infrastruktur yang udah tua itu harganya mahal banget. Ya. Jadi kita revamping semua dengan satu standar. Oke. Ya. Berarti kalau emang udah sempat ke cloud dan kemudian ini kayaknya nggak cocok pindah ke lain, emang masih bisa ya walaupun mungkin harus ya ada cost yang harus dikeluarkan ya. Bisa, sebagai migration cost ada. Nah, tapi kalian harus pikirkan juga gimana managing independensinya. Makanya bagi saya itu penting banget independensinya. Karena kan cloud itu selalu multi-year kontrak kan. Nah, dan harganya kan, ingat, harga teknikal itu selalu turun kan tiap tahun kan. Nah, jangan sampai kamu cuma extend doang kan jadi harga yang lama. Oke.
Oke, terima kasih Mas Paul. Keren banget sharingnya, dan mungkin buat audiens, mungkin saya sedikit menyinggung satu fakta penting dari Mas Paul. Mas Paul itu adalah teman kuliah saya waktu di Teknik Metalurgi UI angkatan 94. Jadi kita satu angkatan, satu kelas, tapi memang jalan hidup kita berbeda karena Mas Paul aktif di kelas, saya aktif di lapangan bola gitu ya. Dan kalau sekarang juga bisa ngeliat tuh ya, kalau Mas Paul awet muda, saya awet, ya apalah saya awetnya lah ya. Jadi emang agak berbeda, tapi keren Mas Paul atas sharingnya. Semoga nanti kita bisa banyak berdiskusi di sesi diskusi panel.